Bapa di surga, kami sungguh membutuhkan firman-Mu yang dapat menuntun kehidupan kami. Begitu sibuk diri kami, begitu padat pikiran kami dengan hal-hal yang ingin kami kejar. Tuhan, memang betul Engkau menghendaki kami untuk melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan, kami tahu, kami adalah orang-orang yang telah mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Engkau yang telah terlebih dahulu menyatakan keramahan-Mu kepada kami. Oleh karena itu, seharusnya lah kami juga di tengah-tengah kesibukan dan kepadatan kehidupan kami dapat menyatakan kasih Allah yang telah kami terima itu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi kami, mohon Allah Roh Kudus yang menerangi dan membuat kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang lemah ini kiranya berkenan di hadapan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, namun saya akan membacakannya sekali lagi dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kata melayani sesama itu sangat lekat dengan kita semua. Hari ini pelayanan apa? Itu pertanyaan yang sangat dekat dengan kita. Kamu melayani di mana? Wah, dia udah melayani loh di sini. Dia pelayanan sebagai gembala di satu tempat. Dia pelayanan paduan suara dan lain sebagainya. Setelah kita beberapa minggu, kita membahas atau kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan dari Allah yang dengan keramahannya menyatakan dirinya, yang dikatakan di dalam beberapa khotbah yang lalu, Allah yang adalah tuan rumah, Allah yang membuka tangannya, Allah yang menjangkau kita, orang-orang berdosa, Allah yang menyatakan keramahannya kepada setiap kita. Apa artinya itu bagi orang-orang percaya? Tentu kita dapat memahami bahwa setelah kita memperoleh atau merasakan keramahan Allah itu, seharusnya keramahan itu juga kita nyatakan kepada sesama kita. Dan itulah yang kita lakukan. Saya meyakini Bapak Ibu dosen, staf yang ada di sini, rekan-rekan mahasiswa melakukannya, memiliki pemahaman yang sama. Namun, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, kalau kita perhatikan dari judul yang diberikan oleh LAI, Hidup Orang Kristen, diapit oleh dua judul di atasnya, menderita dengan sabar dan menderita sebagai Kristen. Ada situasi di mana surat ini dituliskan ketika orang-orang percaya pada saat itu berada di dalam masa-masa penganiayaan. Melayani sesama, saling melayani, tentu dimulai dari diri sendiri, sehingga bisa saling melayani. Melayani tidak dalam kondisi kita mau melayani. Melayani tidak dalam kondisi karena saya diundang pelayanan, maka saya melayani. Melayani adalah sebuah perintah Allah, sebuah kerinduan juga yang muncul dalam diri seseorang yang telah merasakan keramahan Allah,
untuk menyatakan keramahan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Ada limpahan yang meluap dari dalam diri karena telah merasakan keramahan Allah itu, sehingga dia ingin menyatakannya kepada sesama. Meskipun di dalam kesulitan, meskipun di dalam kesesakan dengan tugas-tugas yang banyak, meskipun di dalam penderitaan karena iman yang harus dipegang teguh sampai akhirnya. Kita lihat ayat 7 dimulai dengan kalimat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada waktu untuk menyelesaikan sebuah tugas misalnya, atau ada masa kita harus merampungkan sebuah pekerjaan, kita akan mengejar itu sampai kita bisa menyelesaikannya sebelum waktunya habis. Atau pada saatnya kita harus mengumpulkan, kita bisa mengerjakannya. Rasul Petrus mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sekalipun kamu di dalam penderitaan. Karena itu, kita dinasihati, jemaat-jemaat di Asia Minor pada saat itu yang sedang mengalami penganiayaan, dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Bisa tidak tenang ketika tugas belum selesai dan waktu mepet. Bahkan kita mungkin sulit tidur. Bahkan mungkin makan pun tidak mau. Untuk itulah dinasihatkan, kuasailah dirimu. Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Seringkali karena kita mengejar tugas-tugas itu, kita tidak lagi berdoa. Seseorang mengatakan, jika kehidupan doa kita tidak benar, tidak baik, kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri. Karena kita sibuk ingin melakukan sesuatu ini dan itu, sehingga kita lupa kita membutuhkan Allah yang dapat menolong kita, yang kita butuhkan pertolongannya agar kita dapat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita itu. Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat di Asia Minor ini mengatakan bahwa yang utama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Setelah dikatakan kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, hal yang utama yang harus kamu lakukan adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini tidak berarti bahwa dosa itu kemudian menjadi tidak berdosa. Tetapi kasih yang ada membuat dosa itu jadi terhapuskan oleh karena adanya pengampunan, oleh karena adanya kasih yang menolong. Sesuatu perbuatan dampak dosa itu bisa dihindari. Itu bisa terhambat oleh karena ada kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Frasa kedua yang dipakai adalah hospitality di ayat 9. Kata tumpangan, berilah tumpangan seorang akan yang lain. Dalam khotbah beberapa waktu yang lalu ketika Pak Arman menceritakan bagaimana Marta dan Maria dan Lazarus membuka rumahnya, memberikan tempat kepada Yesus untuk menjadi tempat tumpangan dalam pelayanannya, itu adalah sebuah bentuk hospitality yang diberikan kepada orang yang dikasihinya. Bahkan tumpangan itu sebenarnya juga diberikan kepada orang-orang asing, dikatakan demikian. Saat ini di dalam kehidupan komunitas, kita diminta untuk memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Rupanya memang ada potensi kita bersungut-sungut untuk memberi tumpangan, untuk menyatakan hospitality. Jika kita lihat tadi ilustrasi yang disampaikan, apa yang harus dilakukan oleh Stephen ketika mendampingi rekan yang kesulitan? Ada waktu yang harus diberikan, disisihkan. Ada perhatian yang harus diberikan agar dapat menolong rekan yang sedang kesulitan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang dialami, jemaat Tuhan pada saat itu diingatkan untuk mengasihi, memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut.
Kalau kita teruskan selanjutnya di ayat berikutnya dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Ini bukan pilihan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini sebuah perilaku, sebuah gaya hidup, cara hidup orang percaya. Saya bisa melayani, saya bisa memberi, saya bisa mengasihi bukan karena saya kelebihan. Bukan karena saya memiliki banyak resource, tapi bisa melayani karena Allah terlebih dahulu sudah memberikannya kepada setiap orang karunia di dalamnya. Karunia yang berasal dari kasih karunia Allah sendiri. Saya pernah punya pengalaman, menyesali satu kesempatan saya bisa menyatakan kasih saya kepada seorang jemaat. Namun saya pikir pada saat itu, saya nggak punya cukup kemampuan untuk melayani dia. Saya pikir, saya nggak punya waktu banyak untuk mendampingi dia. Saya pikir, kalau dia butuh uang, jangan-jangan dia butuh uang yang saya tidak tahu saat itu dia membutuhkannya atau tidak. Saya nggak bisa kasih pada saat itu. Akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk sedikit berbahasa basi, mendengar keluh kesahnya, dan saya sungguh-sungguh mendoakannya. Namun saya tidak mengambil keputusan untuk melakukannya lebih lagi. Waktu berlalu, sampai akhirnya saya mengetahui. Dia mengambil sebuah keputusan yang membuat saya sangat menyesal. Seandainya saja saya waktu itu meluangkan waktu saya, ternyata dia cuma butuh tempat untuk mengungkapkan isi hatinya. Dia tidak mengambil keputusan yang salah dalam rumah tangganya. Saya berpikir bahwa pada saat itu ketika saya melayani, saya yang harus berusaha kuat dan sumber penyelesaian masalah itu ada di saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan. Saya bacakan sekali lagi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Allah sendiri yang memberikan kasih karunia itu. Rasul Paulus mengatakan begitu banyak listnya, karunia-karunia. Tapi saat ini ada dua hal yang diangkat oleh Rasul Petrus. Yaitu jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Berbicara dan melayani. Satu hal yang saya bisa lakukan pada saat itu, saya mampu berbicara kepada jemaat yang saya kenali ini. Dan ketika saya berbicara atau ketika seseorang harus berbicara dalam melayani, yang disampaikan adalah menyampaikan firman Allah. Jadi nasihat kita, perkataan kita seharusnya adalah perkataan-perkataan yang bersumber dari kebenaran firman Allah. Bukan nasihat-nasihat yang menurut kita baik saja. Tapi harus bersumber dari firman Allah yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Ketika kita melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Allah sendiri yang telah memberikan kekuatan itu kepada setiap kita. Bukan supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk saja. Tapi yang terutama, pelayanan itu sesungguhnya supaya Allah dimuliakan. Melalui pelayanan itu ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Karena ialah yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang seharusnya ada di dalam diri saya pada saat itu. Apa artinya firman Tuhan yang kita baca pada saat ini bagi kita? Rekan-rekan mahasiswa yang studi di sini sampai tingkat 4 atau yang sebentar lagi akan diutus praktik pelayanan.
Kalian sudah selesai menyelesaikan masa studi di tempat ini. Tapi kemampuanmu untuk melayani Tuhan tidak mungkin tidak dan tidak boleh jika itu tidak berasal bersumber dari Allah sendiri yang telah memberikan karunia itu kepadamu. Karunia yang diberikan, yang adalah kasih karunia itu yang membuat namanya dimuliakan. Dan pada akhirnya orang-orang yang kita layani, mereka akan melihat Kristus melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Akhir zaman sudah dekat, zaman akhir sudah dekat. Bagaimana kehidupan kita? Adakah kita menguasai diri kita sedemikian rupa sehingga menjadi tenang dan berdoa? Beberapa waktu yang lalu saya cukup bergumul untuk mengambil waktu menikmati doa sungguh-sungguh. Beberapa mahasiswa yang saya ajak bicara juga mengatakan, karena kita terlalu sering berdoa, terlalu sering baca firman Tuhan, kadang-kadang doa itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Dibutuhkan penguasaan diri, self-control, dan dibutuhkan ketenangan agar kita dapat berdoa. Melayani Tuhan membutuhkan hikmat dari Tuhan. Hikmat yang bersumber dari relasi kita dengannya. Relasi doamu dengan Tuhan, Dia akan membukakan begitu banyak hal-hal yang harus kita lakukan di tengah penderitaan, termasuk ketika kita harus memberikan sejumlah uang yang kita miliki untuk orang lain. Karena kita tahu Tuhan menghendaki itu kita lakukan. Termasuk ketika kita berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesulitan mengerjakan tugas, masalah hidup, masalah rumah tangga, tetap ada jalan terus. Tapi cara hidup orang percaya, orang yang telah ditebus oleh Allah, orang yang telah merasakan keramahan Allah, yang membuat kita ada sampai saat ini, seharusnya itu menjadi sumber sukacita yang meluap, sehingga cara hidup kita adalah kehidupan yang menyatakan keramahan juga kepada orang lain. Melayani sesama bukan menjadi sesuatu yang sulit. Meskipun ini membutuhkan latihan dari kita. Kadang-kadang orang sulit melayani karena fokus pada dirinya. Jangankan mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas tanpa tidur saja belum tentu selesai. Ditambah lagi harus melayani Tuhan. Beberapa orang mungkin lebih memikirkan kepentingan pribadi atau karir mereka dibandingkan membantu orang lain yang sedang kesulitan. Atau mungkin juga ada yang berpikir skeptis, ragu-ragu ketika melayani, memberikan tumpangan bahkan dikatakan, menyatakan keramahan, atau mungkin enggan. Saya nggak punya uang untuk bantu dia. Saya nggak punya waktu banyak. Kita tidak pernah tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lain sebelum kita membuka hati kita untuk menyatakan diri. Aku mengasihimu. Memberi waktu kepada teman kita mungkin tidak terlalu banyak dibutuhkan. Memberi perhatian, itu cukup. Menolong temanmu untuk kembali berjuang karena ada teman lain yang mengetahui dan sama-sama mau berjuang. Itu cukup menguatkan. Memberikan sikap hati yang tenang, yang memberikan banyak masukan-masukan, itu cukup. Atau sekedar menyatakan bahwa aku mengasihimu, aku akan mendoakanmu, dan akan mendoakan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup ini perlu kita latih.
Kalau kita ingin menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, orang-orang yang telah merasakan kasih karunia Allah, maka memunculkan gaya hidup yang seperti ini adalah sesuatu yang meluap keluar dari dalam diri dengan kepekaan yang bersumber dari Allah. Rasul Petrus kembali lagi mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Apa yang menguasai kita selama ini? Kekhawatiran, penderitaan, ketakutan. Kuasai diri, tenang, berdoalah. Apa artinya ini ketika kita mengingat seseorang di dalam doa kita? Satu kali saya berdoa dan Tuhan ingatkan satu nama. Ketika saya hampiri orang itu, benar dia membutuhkan kehadiran saya. Bagaimana jika saya tidak berdoa saat itu? Tuhan bisa menolong dia melalui orang lain. Tapi Tuhan tidak memakai saya menjadi alatnya untuk perpanjangan tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani satu dengan lainnya adalah cara hidup orang percaya. Mengapa demikian? Karena Allah yang telah terlebih dahulu menyatakan keramahannya kepada kita. Bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita mau memilih untuk mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita? Karunia yang Allah telah berikan, adakah kita gunakan itu untuk kemuliaan namanya? Ataukah ketika kita berbicara untuk kemuliaan nama kita? Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang berbicara menyampaikan pesan atau perkataan dari Allah, yang melayani dengan kemampuan atau seluruh sumber daya yang Allah miliki. Satu kali di kelas ada rekan mahasiswa yang mengatakan bahwa saya nggak tahu karunia saya. Bagaimana kita mengetahui karunia kita ya? Mungkin ada tools yang bisa dikerjakan. Oh, saya punya karunia untuk ini dan itu. Tapi dalam pengalaman saya, mengetahui karunia adalah ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita dengan sesama. Ketika kita menghadirkan diri kita, memberi respons atas setiap kesempatan untuk melayani, di situ adalah salah satu cara kita bisa mengetahui, ternyata saya punya karunia untuk ini. Dan karunia itu adalah dari Allah. Dia menghendaki kita menggunakannya agar orang lain bisa merasakan kasih Allah. Dan pada akhirnya Allah dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita terlebih dahulu dinyatakan kebaikan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, adakah kerinduan di dalam hati kita semua untuk mau menyatakan siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang ada di dalam hidup kita melalui apapun yang kita katakan dan kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita memiliki kehidupan yang menyatakan Allah yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa ketika kami dikehendaki oleh Tuhan untuk melayani sesama, Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk karunia yang Tuhan berikan sebagai modal bagi kami juga untuk bisa melayani orang lain.
Tuhan, kiranya satu tekad kami tidak lagi hidup di dalam kepuasan akan diri kami sendiri, tapi fokus hidup kami adalah kepada Engkau Allah. Ketika kami menjalani kehidupan kami, melakukan bagian-bagian kami, karena fokus kami kepada Allah, maka kami juga menyatakan hal itu di dalam perkataan dan tindakan kami. Bapak, saat ini hamba berdoa untuk setiap umat di tempat ini. Kami di dalam masa-masa studi kami, Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong agar setiap kami mau membuka hati menjadi orang-orang yang mau peduli pada sesama, pada rekan-rekan mahasiswa yang ada di tempat ini. Sekalipun kami juga masih di dalam kesulitan-kesulitan kami. Saat ini juga Mbak berdoa juga Tuhan untuk setiap Bapak Ibu staf yang melayani di STT Amanat Agung. Tuhan, Engkau yang mengetahui segala konteks kehidupan mereka. Biarlah dengan pengharapan yang dari Tuhan, mereka boleh terus menjalani hari-hari mereka dengan satu kerinduan hidup yang berserah penuh kepadamu. Dan di dalam keseharian mereka, mereka dapat melayani satu dengan yang lain, memberi penguatan satu dengan yang lainnya, menopang satu dengan yang lainnya, memberi tumpangan satu dengan yang lainnya. Tuhan, Engkau hadir di dalam seluruh pergumulan kehidupan mereka. Kami yang bekerja, kami yang melayani, kami yang mengajar, kami membutuhkan juga belas kasihan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kepadatan berbagai hal yang kami lakukan, biarlah kami tetap mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan kami banyak belas kasihan dan kasih karunia itu. Kiranya kami dapat memakai itu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami dapat melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Tuhan, mungkin kami akan lupa. Mungkin kami akan kembali fokus pada diri kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami, mengingatkan kami, untuk kami kembali melihat apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Sehingga hari-hari yang kami lalui bukan hari-hari yang memuaskan diri kami, tapi adalah hari-hari yang memuliakan nama Engkau. Kiranya Engkau saja yang dimuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh terus hidup tinggal diam di dalam diri kami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.